Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eki Pasmandria, ownernya Tangerang Grab. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be. Oke, hari ini setelah kita sudah banyak mengenalkan atau updatean terbaru yang Tangerang Grab itu yang uploadan yang kemarin. Sekarang saya akan lebih ke arah ke materi, dimana sekarang tuh ya alhamdulillah udah banyak yang menerapkan ilmu SL Brick, tapi ada juga yang memiliki problem gitu. Problem dalam hal membuahkan ya, ini dalam hal membuahkan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa sih Om saya udah melakukan SL Brick tapi nggak berbuah juga pohonnya? Itu pasti ada sebabnya. Nah, ada sebabnya itu, maka kita akan kaji, kita akan ulas, kita akan mengedukasi ke kalian kenapa sih penyebab daripada satu pohon itu bisa nggak mengeluarkan buah. Bahkan untuk jenis yang ini ya, yang genjah sekalipun dia nggak berbuah. Jadi ada faktor-faktor yang terlewati, ada faktor-faktor yang penting di mana orang ini mengabaikan faktor itu. Jadi seakan-akan tuh kayak buru-buru banget gitu, buru-buru banget dalam membuahkan suatu varietas. Contohnya kayak ada yang bilang, Om saya punya anggur trans, tapi begitu di pruning zong nggak ada buahnya sama sekali. Nah, ini kita akan kaji faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Ya nggak bisa dipungkirin ya, yang namanya manusia tuh ya memiliki emosi yang kuat gitu. Jadi kayak ngelihat orang batang udah segede, dah saya pengen buahin, tapi dia mengabaikan faktor-faktor tersebut yang harus dipenuhi dalam pembuahan anggur gitu. Apalagi pengen buahnya banyak gitu. Kalau pengen buahnya banyak ya, ilmunya sih sebenarnya nggak repot-repot, hanya satu kata, itunya tuh sabar doang gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa sabar ya susah gitu, mau diajarin kayak apa juga. Kalau misalnya nggak bisa sabar ya kalian cuma sukses dalam membuahkan anggur seandainya itu berbuah gitu, seandainya itu berbuah. Tapi kalau di bidang anggur tuh saya punya prinsip begini, jangan kejar kesuksesan, tapi kejarlah kesempurnaan. Misalkan seperti ini, kalau misalkan kesuksesan gitu ya, kalau kalian mengejar kesuksesan itu gini, kalian punya pohon anggur berbuah, terus buahnya cuma 3-4 dompol, itu kalian sukses untuk membuahkan anggur. Tapi kalau misalkan kesempurnaan adalah ini, jadi satu pohon tuh nggak munafik, bunganya banyak banget gitu. Ini untuk varian trans, yang di sebelah sini varian jubil, yang di sebelah ujung sana varian Dixon. Nah, Dixon. Jadi ya untuk kalian yang kalau pengen ingin mengejar kesuksesan dalam budidaya anggur hanya beberapa dompol aja gitu ya,
monggo silahkan. Tapi kalau misalkan lebih ke jenjang yang lebih profesional, yang lebih pengen maju lagi gitu, pengen dapat menghasilkan bunga yang banyak, ya inilah faktor-faktor yang harus kalian penuhi. Nanti sebelum kita ke materinya, cekicot. Oke, saya di sini udah ada contoh pohon-pohon yang tersiernya. Nah ini tersiernya kan belum saya buahkan, jenisnya masih nonem, tapi mirip sonaka. Ini belum saya buahkan ya. Tapi orang kadang nggak tahu nih, seperti ini adalah saat-saat yang sangat krusial atau sangat penting ya dalam proses pembuahan nantinya. Jadi ya, pohon itu akan memberikan indikator bahwasanya pohon itu udah siap dibuahkan atau belum. Indikatornya itu satu gitu ya. Satu, batang sudah mengalami yang namanya pembelahan. Nah, kalau misalkan tersier kayak kalian itu rata, udah masuk pupuk generatif, tapi batang belum melakukan pembelahan, ya, nih dulu. Oke, fokus. Nah, ini kan kelihatan membelah. Kalau misalkan dia membelah, itu tanda bahwasanya pohon sedang mengalami perubahan volume batang. Jadi dia nama membesar, otomatis dia akan membelah. Kalau batang yang belum siap untuk dibuahkan, dia nggak akan membelah. Contohnya ini. Nih, dia tuh nggak akan membelah. Nah, nggak ada bekas-bekas pembelahan baru gitu, masih coklat aja semua. Tapi ketika dia sudah memasuki fase generatif atau kita sudah memasuki unsur generatif, contoh unsur generatif kayak MKP gitu, sudah mulai memasuki fase dimana kita melakukan yang namanya pemupukan, pembuahan dari MKP dan boron gitu. Nah, dia kalau tanda dia sudah membelah begini, itu tanda bahwasanya MKP yang kita kasih di perakaran itu sudah tepat gitu. Jadi kalau untuk pemberian pupuk generatif itu nggak sembarangan om, tante, nggak sembarangan. Misalkan gini, ini kan ada pohon di sini ya, ini pohon ditanam di sini. Kita kalau misalkan ngasih cuman di daerah bawah bongkotnya ini doang, apalagi untuk orang-orang yang terbiasa menggunakan liternya cuma 5 liter, dia cuma muat seberapa, koordinatnya itu cuma seberapa sih, enggak, cuma daerah sini doang untuk 5 liter. Makanya saya sarankan 1 sendok untuk 20 liter itu biar semua perakaran itu terkena MKP yang kita kasih gitu. Jadi kalau cuma 5 liter ya cuma daerah situ-situ aja. Nah, ini untuk yang di grounding. Kalau di grounding oke, fine, seminggu sekali. Tapi kalau untuk yang di pot, misalkan gini, tetap takarannya 1 sendok untuk 20 liter air, itu dipakai untuk seminggu kan. Makanya dari 20 liter air itu ya kita bagi 7, ketemunya 2, berapa gitu, hampir 3. Nah, itulah jatah yang kita kasih seharinya. Jadi kalau pohon di dalam tambulan pot, itu kita kasih 20 liter air langsung seminggu sekali, ya MKP-nya cuma terbuang percuma gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih sehari jatahnya 3 liter, ya oke, fine, dari 20 liter itu gitu kan. Nah, misalkan saya pagi, ini karena pohon udah gede pasti konsumsi airnya banyak gitu kan. Kalau pagi saya kasih 1,5, sore kayak saya kasih 1,5, tapi udah berupa larutan MKP yang dosisnya rendah banget. Jadi fine aja, oke, nggak apa-apa. Ya cuma orang yang nggak bisa berpikir aja kalau misalkan itu 20 liter dia langsung ditanamin ke sini gitu. Ada kemarin komenan gini, om 20 liter mah kalau dikasih ke tambulan pot pohon saya ngambang. Buset bang, om, itu mah logika ya om ya. Kalau saya mah logika, kalau misalkan 20 liter air udah jelas hanyut kemana-mana, buang-buang MKP doang. Contohnya gini, ini aja tambulan pot ya, ini tambulan pot jenis anggur Jupiter, di potnya kecil 20 liter, iya penuh lah. Ya kita kasih sehari 3 liter, 1,5 di pagi, 1,5 di sore, oke, nggak apa-apa. Dosisnya rendah, jadi aman gitu. Apalagi kalau untuk tambulan pot harus bener-bener dosis rendah ya, jangan langsung dosis tinggi kita kasih, itu bisa resiko mati juga ke pohonnya. Oke, kita balik lagi ke perakaran gitu. Yang namanya perakaran tuh sangat-sangat penting di fase-fase kita akan melakukan pembuahan gitu. Nah, dari 20 liter air itu kan misalkan ini pohon anggur trans saya yang lagi berbunga banyak ya. Lagi berbunga banyak nih. Batangnya lumayan besar ya. Alhamdulillah. Nah, saya tuh nggak cuma ngasih pupuk di sini kalau 20 liter. Ada yang di sini, ada yang di situ. Karena apa? Karena saya nggak tahu perakarannya. Tapi kalau misalkan kalian tahu perakarannya di mana tepatnya, misalkan seperti ini, kita cari nih. Karena saya melakukan penutupan ini ya,
Nah, kita cari di mana akarnya yang banyak jalurnya dari di atas. Kalau misalkan kita tutupin, pasti dia akan nongol akarnya ke atas. Oke, nih akar. Dia jalurnya ke sono. Dia jalurnya ke sono. Berarti saya akan kasih MKP yang banyak di sini. Yang di sini sedang aja gitu, biasa-biasa aja, tapi tetap menyeluruh juga. Nah, yang namanya akar, kalau misalkan dia bener-bener akar yang sehat, menyerap MKP, dia udah pasti kok yang namanya batang itu pasti ngebelah-ngebelah kok. Nah, ini ngebelah-ngebelah nih baru nih. Coklatnya juga masih coklat muda, yang bagian luarnya coklatnya coklat tua. Itu tanda. Ya, kalau bener-bener volume itu sedang terjadi di dalam batang ini, sedang lagi ngebesarin batangnya gitu. Membahas tentang perakaran ini, ruang lingkupnya itu panjang banget ya, karena akan panjang banget. Kita akan sambil ngobrol-ngobrol aja daripada sambil jalan-jalan gitu kan. Oke. Inti daripada perakaran itu ya, akar tuh bener-bener suatu yang penting banget bagi suatu tumbuhan gitu. Ketika pohon lah, jangan akar dulu. Ketika pohon akarnya stres gitu, akarnya stres, misalkan yang namanya pemupukan kan ada overdosis juga kan. Kalau misalkan makhluk hidup dia stres, dia sakit, dia nggak akan pernah punya nafsu untuk mengonsumsi nutrisi atau makanan. Saya sakit, saya nggak doyan makan gitu, saya nggak nafsu untuk makan. Punya kucingnya sakit, lagi nggak doyan makan. Punya kambingnya sakit, nggak doyan makan. Sapi pun begitu, sama. Tumbuhan pun makhluk hidup, ketika dia sakit dia nggak doyan makan, akar nggak akan bekerja gitu. Mau kita kasih pupuk 1 ton sekalipun ke si pohon itu nggak akan pernah diserap kalau ketika pohonnya itu sakit. Ya misalkan gini, ada yang namanya overdosis yang bener-bener kita kasih pohonnya langsung mati. Tapi ada yang overdosis itu yang gini, sifatnya itu dia nggak bikin pohon layu, nggak bikin pohon sakit, tapi akarnya yang sakit karena dosis yang tinggi ini gitu. Ada saat-saat itu pasti ada gitu, karena nggak semua tanaman yang ini memakai rootstock yang sama gitu kan. Ada yang on root, ada yang pakai rootstocknya juga rootstock impor begitu kan. Dia punya karakter akar yang beda-beda, ada yang akarnya rakus, ada yang enggak. Tapi kalau kita menggunakan semua pakai dosis tinggi, mungkin ada yang aman, tapi kalau dengan rootstock tertentu ada juga yang bakal sakit gitu kan, karena dia punya karakter yang berbeda. Sedangkan untuk 1 sendok untuk 20 liter air itu menurut saya untuk on root sekalipun itu aman. Bahkan untuk tambu lampot itu udah sangat aman gitu. Mau NPK 1611 lu campur di dalam ember terus lu siramin ke pohon lu, itu aman gitu. Mau lu setiap hari juga lu siram pakai itu tapi dosisnya rendah, aman. Selalu jatah 1 pohon gitu di dalam tambu lampot tuh 1 sendok 20 liter air, jatahnya 1 hari lu punya 10, lu siramin aja tuh seliter setengah sore pagi itu nggak apa-apa, aman. Apalagi pohon yang udah tinggi konsumsi nutrisinya lebih banyak. Nah kalau misalkan untuk pohon yang masih kecil gitu, karena dia nggak suka banget, akar anggur itu nggak suka kalau misalkan dia terlalu becek gitu. Tapi kalau pohon yang udah gede gitu ya, kalau pohon yang udah gede kayak begitu ya, dia tuh akan konsumsi airnya akan banyak banget gitu loh Om Tante. Bahkan saya siram pagi, sore itu udah kering lagi, maka saya siram lagi untuk pohon yang udah gede ya. Kalau pohon yang masih kecil, misalkan saya siram sore doang gitu, besoknya masih basah, saya biarin dulu. Entar kalau ini kita siram lagi gitu, ada perlahan lah gitu. Nah untuk perakaran juga ya, kita akan lanjut di perakaran. Ada pertanyaan seperti ini, Om saya udah kasih pupuk generatif, saya udah asal break juga, tapi kok batangnya nggak membesar. Itu yang terjadi adalah akarnya sedang mengalami yang namanya sakit. Kalau akarnya sakit, kita ngasih MKP, dia nggak ada perubahan pembesaran di dalam batang, itu akarnya sakit ya, itu akarnya sakit. Kalau akarnya sakit percuma mau dipruning kayak apa juga, kalau dia lagi fase vegetatif nggak muncul di fase generatifnya, nggak akan berbunga gitu. Kalaupun berbunga sedikit, bisa juga kecil. Kebetulan dapat bunga yang gede itu hanya kebetulan, karena kalau misalkan untuk varietas yang genjah kayak Trans, kayak Jupiter, tanpa MKP sekalipun ketika di pruning, ketika dia sudah memasuki masa generatif, dia pasti akan bawa bunga ya. Masa ini loh, masa sama unsur beda ya. Kalau masa adalah waktu itu kayak kalau manusia tuh kayak dia dari balita ke remaja gitu. Bisa juga dari balita ke remaja terus ke orang tua bisa bersifat seperti anak kecil lagi. Itu adalah masa gitu, masa pubertas gitu ya. Sama pohon juga ada masanya, masa vegetatif, masa generatif. Ada unsur juga, ada unsur vegetatif, ada unsur generatif gitu. Itu harus digarisbawahi semua.
Intinya kalau di pembuahan tuh bener-bener di perakaran sih ya. Kalau akarnya bagus, ya itu tanda-tanda pohon yang subur, ya pohonnya subur, dia batangnya membelah gitu kan. Terus tandanya itu sirkulasi atau siklusnya di dalam metabolisme suatu tumbuhan tuh lancar. Akarnya dot, si daun fotosintesis, ketika fotosintesis karena akar terus-terusan nyedot, dia kita esel break juga, dia akan tersimpan di dalam batang gitu. Nah, untuk yang ke berapa lah? Ada faktor lagi itu adalah esel break ya. Kita bisa melakukan pruning asalkan ketika kita sudah melakukan esel break itu sudah mengeluarkan bunga di setiap tersiernya. Di setiap tersiernya ya, yang namanya tersier itu kan kita esel break semua. Mau 20 daun, mau 30 daun, mau 40 daun, terserah esel breaknya. Itu kalau misalkan kita pucuk-pucuknya ya, kayak ini kayak esel break sama teori potes pucuk itu beda. Kalau potes pucuk itu kita memotes untuk membuahkan. Kalau misalkan esel break adalah kita memotes untuk menyimpan nutrisi. Ketika dia tumbuh lagi dan dia bawa bunga, misalkan kita esel break, itu pun bunganya harus dibuang dulu karena emang belum waktunya. Tersier yang lain masih kecil, bukan masih kecil ya, masih muda. Dia udah panjang tapi masih muda. Nah, kita pengen tuain dulu nih. Kita pengen tuain dulu nih batangnya. Nah, kalau batangnya itu udah pada bisa di pruning pembuahan, semua udah total, udah pernah mengeluarkan bunga semua di tersier, barulah oke, faktornya akar sudah menyerap nutrisi secara bagus karena batangnya sudah membelah, itu tanda pohon itu ketika kita melakukan esel break benar-benar disimpan di dalam batang. Nah, kalau udah itu, yang kedua, si faktor-faktor ketika kita melakukan esel break sudah mengeluarkan bunga di masing-masing tersier. Batang juga udah lumayan tua, nggak terlalu tua, nggak sampai coklat juga nggak apa-apa. Nggak sampai coklat juga nggak apa-apa, bisa juga untuk dibuahkan, tapi jangan terlalu muda juga. Masih lembayung semu udah dipotes terus di pruning pembuahan, itu agak ngeri juga. Itu random sifatnya, bisa berbuah dan bisa enggak juga gitu kan. Nah, ntar saya kasih contoh praktek-prakteknya, yang contoh hasilnya lah, bukan kalau praktek mah aduh udah lewat gitu kan. Oke, dilanjut. Jadi ada banyak kasus ya yang kenapa dia bisa enggak berbuah gitu ya. Kita langsung aja kita cari keramik untuk menggambarkan. Oke, akan dijelaskan misalkan seperti ini ya, untuk perakaran gitu ya. Untuk perakaran di orang-orang yang memiliki kebun yang rapih, yang biasanya dia dipakein bedeng gitu, seperti ini penjabarannya. Karena kita nggak pakai whiteboard, kita pakai keramik aja. Oke, kita akan bikin sketsa. Misalkan ini adalah sebuah kebun gitulah. Dia gitu kayak membuat bedengan gitu, membuat bedengan dengan herbal atau dengan batu bata atau dengan batako seperti ini. Oke. Ini adalah jalur yang biasa dilalui dengan manusia atau yang jalur yang biasa kita injak atau jalannya ya. Nah, ini adalah bedengannya. Misalkan ini ada titik tanam, titik tanam, titik tanam, titik tanam pohon anggurnya ya. Ini. Biasanya yang saya lihat itu dia nggak ada sekat gitu. Sah-sah aja nggak ada sekat, asalkan ini semua nanamnya serentak gitu. Semua nanamnya serentak, sejenis, akarnya sejenis, anggurnya juga sejenis, terus pertumbuhannya sama semua. Kalau melakukan pruning pembuahan ya pruning pembuahan semua. Jangan yang di sini masih vegetatif, sini udah generatif, ini udah gede, ini masih kecil gitu. Kalau misalkan dia nggak ada penyekatnya, kalau misalkan dia ada penyekatnya ya nggak apa-apa gitu. Karena apa gitu? Kalau ada penyekatnya gitu, misal kita kasih batoko lagi gini agak dalam, supaya akar nggak akan lari ke sini, nggak ngeganggu pertumbuhan yang di sini, nggak akan menyerap nutrisi yang ada di sini, gitu. Nah, misalkan ini pohon, misalkan kita nggak pakai penyekat, ini semua tanahnya gembur semua, bukan nggak mungkin, ini pohon akarnya itu sampai sini, bukan nggak mungkin, itu mungkin, karena kita nggak pakai penyekat, ya. Kalau misalkan ini pohon udah gede, ini pohon masih kecil, terus kita ngasih di sini cuma ada akar tua, cuma kita kasih MKP doang di sini, nggak sampai sini. Sementara akar-akar yang fokus untuk menyerap nutrisi kan cuma ada di ujung gitu, akar-akar muda. Ketika akar tua udah ini, dia akan numbuhkan akar muda lagi gitu. Nah, kalau kalian cuma ngasih MKP di sini doang, dia penyerapannya nggak akan maksimal gitu loh, nggak akan maksimal. Kecuali kalian melakukan penyekatan ya, akar cuma ada di sini saja, akar di sini saja. Nah, gitu.
Beda halnya dengan orang yang melakukan drainase tetes gitu. Kalau drainase tetes itu bukan drainase tetes yang dilakukan ketika pohon udah gede, tapi ketika masih kecil gitu loh. Misalnya nih pohon dia masih kecil, udah dilakukan drainase tetes juga di sini. Titiknya di sini aja. Jadi tanaman itu yang namanya akar tuh bukan ngejar matahari, tapi ngejar air. Kalau kita sudah terbiasa meneteskan di sini, ya akar nggak usah tumbuh jauh-jauh, dia di ruang lingkup sini aja dia udah bisa dapetin air, nggak usah tumbuh jauh-jauh gitu. Oke, fine. Tapi kalau misalkan pohonnya udah gede, kalian melakukan drainase tetes tanpa tahu titik perakarannya di mana, pohonnya nggak seimbang, ini udah gede, ini masih kecil, ya percuma. Akarnya udah kemana-mana, kita ngasih drainase tetesnya, tapi di sini doang. Sementara di sini cuma ada akar tua gitu kan, cuma. Itu semua ada teorinya, ini ada ininya ya, ada dasarnya semua gitu loh. Nah, kalian bisa misalkan ini pohon udah gede, ini pohon gede, ini udah gede serentak gitu ya, serentak gitu. Ini sudah siap untuk dilakukan pembuahan semua. Nah, kalian kasih MKP ini di kotakan ini semua rata gitu. Dan ini pertumbuhannya akan rata. Begitulah yang dilakukan sama orang-orang perkebunan. Panen serentak, vegetatif serentak gitu. Sementara di Indonesia kan kayak kalau kita masih skala hobi gitu ya, masih skala hobi ya, pengennya ya ini udah siap nih, ini belum siap, ini udah siap, ini belum siap, ya kita kasih MKP-nya di sini, sementara akar-akar udah nyampe sini. Aduh, terus salahnya di situ karena kita nggak tahu dari dasarnya seperti apa gitu. Terus bagaimana untuk orang-orang yang ingin berkebun skala ini yang masih belum baru memulai gitu? Kalian harus memperhatikan ini gitu, memperhatikan ini. Kalau kalian punya bibit yang nggak serentak, yang nggak sama jenisnya, kalian boleh bikin sekatan di sini tapi agak dalam, ya, dibikin agak dalam supaya perakaran yang di sini nggak tembus di daerah sini, biar akarnya nggak sampai sini. Kalaupun dia tembus paling terkesamping di daerah kita menginjakan kaki ini. Jadi yang namanya mupuk nggak cuma di sini juga, tapi nggak nyampe sini. Misalnya ini biar terjaga, biar akar ini nggak sampai sini, akar sini nggak sampai sini, gitu. Banyak kejadian seperti ini gitu. Jadi penyerapan nutrisi nggak maksimal. Ini logika gitu. Oke, dilanjut gitu. Kalau nggak maksimal, mau berharap buahnya banyak susah. Penyerapan MKP-nya aja nggak maksimal. Kayak contoh di anggur trans saya tuh di belakang. Yang di belakang itu anggur trans saya tuh saya buahkan 3 pohon dan itu berdempetan, dan 3 pohon itu serempak saya kasih MKP semua. Alhamdulillah dimakan secara sempurna. Setelah batang membelah, pucuk semua udah membawa bunga, barulah saya pruning. Nggak ada ceritanya anggur trans gitu, jong kan malu gitu. Jenis genjah banget kok dia tuh. Kerennya anggur trans juga, dia punya karakter gini ya. Karakter anggur trans itu kalau misalkan dia dapat nutrisi yang dia inginkan, bener-bener dia butuhkan, tanpa proses pruning sekalipun, ditunas air aja bisa otomatis membawa bunga. Itu karakter si trans itu seperti itu. Tapi saya belum tahu unsur apa yang bener-bener dia inginkan bisa menyebabkan si trans itu berbunga terus gitu, tanpa dipotes, tanpa di pruning juga keluar bunga gitu. Pruning sekali begitu tumbuh keluar bunga terus, ada. Itu dia punya karakter seperti itu anggur trans. Oke, faktor yang selanjutnya ya, yaitu akar sakit. Pohon sakit gitu. Pohon sakit dalam artian pohon itu nggak kerawat, banyak jamurnya, banyak hamanya, terus kalian paksa untuk berbunga, itu susah. Jamuran kuning nggak dirawat. Karena pohon anggur ini menurut gue itu kayak pohon yang bener-bener spesial gitu, bener-bener sifatnya itu kayak premium gitulah. Walaupun ini jenis trans sekalipun tuh sifatnya udah premium gitu, perlu perlakuan khusus, nggak sembarangan. Jadi kayak lu yang punya waktu banyak di dalam kebun tuh kayak beruntung banget gitu. Contohnya gue gitu kan, gue udah keluar kerja gitu. Udah keluar kerja, gue pengen mengabdikan hidup gue tuh kayak buat ngurusin anggur, kerjaan gue gitu. Gue pengen ganti kerjaan gue jadi petani anggur aja, khusus untuk membudidayakan anggur gitu ya. Nah, jadi gue bisa fokus. Jujur sih kemarin pas kegagalan gue yang Livia itu, kayaknya perawatannya kan kurang, karena emang ngerawat itu kayak seminggu sekali. Sedih banget sih ya, 100 dompol gitu loh, satu pohon 100 dompol bisa gagal kayak begitu ya, pecah-pecah karena tanpa minim perawatan. Musim hujan juga kan ya, mau gimana lagi, ya udah keluar kerja aja, kita akan fokus ya bikin bibit lah, apalah, entah juga jadi duit kan, bisa buat jajan kan, bisa buat kumpul-kumpul buat merit gitu. Ayang beb, aduh
Ayo, kasihan ayang beb nggak dimerit-meritin. Duitnya belum ngumpul ayang beb, sabar ya. Oke, untuk yang di grounding ini dilanjut. Untuk yang di grounding mah kayaknya oke aja untuk pembesaran batang gitu ya. Tapi kalau untuk yang di tambu lampot juga sifatnya sama nggak? Sama aja. Mau di tambu lampot juga batang tuh bisa besar. Asal kita tahu perawatan yang ada di grounding sama yang di tambu lampot itu beda. Spesial kalau yang di tambu lampot. Dia nggak boleh yang namanya kekurangan air. Kalau misalkan pohon udah gede, udah banyak daunnya, kayak tiap hari bahkan sehari bisa 3 kali, pagi siang sore kita ngasih air dengan dosis, dengan takaran tertentu. Paginya 1,5, siang 1,5, sorenya 1,5. Itu beda kalau yang di tambu lampot. Karena kenapa tambu lampot mahal? Ya itu perawatannya mahal juga, banyak menyita waktu juga gitu. Nyiram pakai air biasa juga nggak apa-apa. Alangkah baiknya kalau misalkan pohon lagi bagus, tanda nutrisinya cukup. Kalau misalkan pohonnya kebanyakan stuck karena nutrisinya kurang, berarti kita harus nambahin lagi nutrisinya gitu. Airnya juga nutrisi campur sama air. Nutrisi kita bisa pakai AB Mix seperti video-video saya di tempat Pak Toto yang ada di Depok sana. Oke, dilanjut. Kita akan faktor juga, unsur juga menentukan ya, unsur-unsur yang kita kasih. Oke, fine. Untuk yang jenis-jenis genjah kayak Jupiter, kayak Trans, kayak Dickson, tanpa perlakuan unsur generatif sekalipun dia sudah bisa mendatangkan masa atau fase generatif gitu. Tanpa unsur generatif bisa dia berbunga juga. Tapi untuk jenis-jenis yang susah berbuah itu harus dipancing pakai unsur generatif ya, kayak MKP, boron gitu. Unsur K yang tinggi bisa dari pokoknya unsur K tunggal gitu. Jangan ada unsur N dulu di 3 minggu pertama sebelum melakukan pruning ya. Kalau saya selalu menerapkan yang namanya sebulan sebelum kita melakukan pruning, kita harus mengisi batang dengan nutrisi generatif. Jangan sesudah pruning. Menurut saya sih ya, ini logika saya. Pohon habis di pruning terus dipupuk, itu kayak nggak masuk akal. Pohon lagi kita sakitin, kita potong-potong. Banyak orang juga yang melakukan yang namanya pruning total, membuangin semua daun. Kita kasih MKP, bentuknya nutrisi. MKP kan dia berupa potasium dan fosfat gitu ya. Potasium tuh K, unsur K, tapi sesuatu yang lebih ringan gitu ya. Beda sama kalium. Ya walaupun sama-sama unsur K, tapi dia sifatnya itu lebih ringan. Kayak kita itu kayak, kalau unsur K sama potasium tuh, kalau K itu ibarat nasi, kalau potasium tuh ibarat bubur buat manusia gitu. Sama-sama nasi tapi udah digiling dulu, jadi tinggal nelen aja, nggak usah dikunyah, nggak apa-apa gitu. Itu bedanya seperti itu. Sama untuk unsur N juga, kayak ada N kan, ada nitrogen, ada nitrat, ada amonium. Nah itu juga berbeda, sama aja. Nitrogen sesuatu yang lebih kasar, nggak bisa langsung diserap, harus membutuhkan fotosintesis. Kalau misalkan nitrat, dia memang berupa nutrisi tapi sedikitnya pasti membutuhkan fotosintesis juga, nggak terlalu berkepanjangan fotosintesisnya. Amonium juga sifatnya sama seperti nitrat sepertinya, Kalau saya nggak sekolah tapi saya punya logika di sini. Oke, kembali lagi. Biasanya ntar ada pertanyaan seperti ini gitu, Om, saya batangnya nggak membelah, saya juga pucuknya belum mengeluarkan bunga di hipotes tapi udah berbuah gitu. Mungkin berbuah tapi susah untuk dapetin buah yang banyak sama kualitas yang bagus gitu kan. Kalau saya sih lagi eksperimen bagaimana cara membungakan yang banyak dan merawat buah yang bagus itu. Karena saya udah memasuki jenjang yang berikutnya, udah update gitu. Untuk ilmu-ilmu saya yang dulu itu udah nggak salah juga, tapi sekarang saya udah update gitu. Udah update dalam hal pruning, dalam pemupukan saya juga udah update. Nanti itu juga akan saya kasih tahu semua untuk kalian gitu. Karena saya nggak mungkin masih eksperimen tapi udah ngasih tahu ke kalian tanpa ada hasil. Saya mau ada hasil baru kasih tahu ke kalian semua. Jangan masih eksperimen udah dikasih tahu tanpa tahu hasilnya. Ketika hasilnya jelek nggak dikasih tahu, itu tuh bahaya banget, bisa tersesat nanti ilmunya. Oke, gue akan kasih tahu. Nah, mungkin di opening tadi, di opening sebelumnya gue udah kasih tahu bunga-bunga gue, tapi gue akan menjelaskan kenapa bunga gue ini bisa sebanyak ini, bisa sekeren ini ya. Kalian mungkin agak gedek ngeliatnya, agak gedek karena bunganya ini terlalu bagus menurut gue dan menurut kalian gitu. Sirik ya, jangan sirik lah. Ntar juga kalian bisa kok, asalkan bener-bener ngikutin, bener-bener menerapkan ilmu yang benar gitu. Insya Allah ya. Karena ini cuma ilmu saya sih, ilmu yang keluar dari pikiran saya. Insya Allah juga berguna buat kalian semua. Bukan ilmu yang benar, pasti mungkin ada salahnya juga gitu kan. Tapi ya mohon maaf,
toh ini cuma logika gitu. Alangkah baiknya kalau kita juga sama-sama eksperimen gitu. Kita sama-sama eksperimen, kita sama-sama belajar. Saya bukan maksud untuk menggurui, saya tidak ingin menjadi suhu kalian, tapi saya ingin menjadi partner kalian, dan kita sama-sama eksperimen, kita majukan anggur di Indonesia ini. Oke, kita lanjut, kita akan langsung lihat ke bunganya. Check it out. Oke, di atas gua ini udah ada bunga jubil ya. Ini gede ini. Ini gede. Ya. Masih baru pecah dari brokolinya. Ya. Kalau ini udah mekar. Baru kena GA3 sekali. Ya. Saya kurang suka nih sama bunga-bunga yang panjang gini. Biasanya bagian atas nanti akan saya buang nih. Dasi-dasinya saya buang, dia akan lebih fokus ke sini. Nah, udah ada juga sih bunga tuh sebagian dibuang, di bawah tuh bunga semua. Kita lihat dulu bunganya. Jadi bagian dasi itu ya nggak mau banyak-banyak buah lah, yang penting dia maksimal tuh. Nih saya buang semua, atas-atasnya doang ya, nggak semuanya satu dompol saya buang. Nah, jadi kayak ini sortir bunga ya, penjarangan di fase bunga, bukan berry ya, bukan berry yang dijarangin, tapi fase bunga. Kalau berry yang dijarangin ya kayak begini, rizamat dengan GA3 full jadinya seperti ini, agak panjang dia. Alhamdulillah ya, rontok satu kesenggol. Oke, di sini saya tuh nggak nungguin batang coklat ya. Ini jujur ketika pruning ya, ketika pruning ini batangnya masih hijau. Oke, kita akan perdekat biar jelas ya. Ini masih hijau, nah batangnya masih hijau, masih muda. Jadi yang penting apa? Yang penting dia sudah mengeluarkan bunga semua, batang udah lumayan besarnya. Bahkan untuk batang yang nggak sebesar pensil, ini batang ya. Ini batang yang sebesar pensil ini. Tapi dia udah mengeluarkan bunga, dia juga udah bisa mengeluarkan bunga gitu. Yang penting dia sudah pernah di tersier ini udah mengeluarkan bunga, sudah belajar mengeluarkan bunga. Ini varietas jubil ya. Bang, jubil dipotong, dipangkas di bud keberapa? Saya udah nggak menerapkan ilmu itu, bat potensial. Di sini saya lebih suka menerapkan ilmu yang baru, adalah ilmu di mana saya melakukan pruning. Tapi kalau orang ada yang short spur, medium spur, long spur, kalau saya very long. Jadi terserah saya mau di mana aja pruningnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita melakukan very long, tunas air yang ada di tersier juga memiliki kesempatan untuk mengeluarkan bunga. Contohnya seperti ini, seperti bunga yang pertama saya tadi. Nah, di sini saya pruning, di sini dia tumbuh, dia bawa bunga. Di sini di belakangnya, ini tunas air ya. Ini tunas air yang tumbuh tadinya. Saya esel break juga. Saya nungguin batangnya besar baru saya esel break. Nah, kalau udah di esel break seperti ini, di tunas air pun ini ya, ketika misalkan tunas air, kita akan lihat tunas air yang sebelum di esel break. Oke, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Ceritanya ini batang tersier. Ini ada tunas air ya, ini tunas air. Nah, tunas air di bat yang ini, bat yang pertama di tunas air ini juga memiliki kesempatan untuk mengeluarkan bunga. Jadi ini kita nunggu besar dulu baru kita potes. Nah, kalau kita potes, yang tumbuh dari sini bukan batnya, tapi tunas airnya lagi. Di tunas air ada tunas air, tapi akan tersisa batnya. Nah, yang tersisa inilah batnya. Ketika kita akan melakukan pruning pembuahan, kita potes, tunas airnya dibuang, ada bat doang, batnya nyeprut bawa bunga. Jadi contohnya itu. Saya ngomongnya terlalu cepat, kalau misalkan ini diulangin lagi aja nggak apa-apa. Nah, ini dia bawa bunga tuh, 2. Ini dia bawa bunga 2. Tuh, ini di tunas air ini. Nih, ini tunas air juga. Nih, di tersier yang sama. Ini nggak nyeprut nih. Tapi dalam satu tersier, bayangin, kalau misalkan kita melakukan pruning pembuahan ini ya, pruning pembuahan long spur, misalkan tunas airnya itu ada 10, masing-masing tunas air membawa 2 dompol, satu tersier saja bisa menghasilkan berpuluh-puluh dompol. Tentunya kalau misalkan terlalu banyak kita pelihara semua, ya nggak bagus juga ntar berinya, malah dia akan rakus banget, akan nutrisi ya. Kalau nutrisinya kita kuat ya nggak apa-apa gitu. Dan itu ya bukan hanya cuma satu tersier gitu, banyak tersier seperti itu, apalagi untuk anggur jubil ini. Waduh coy, lo lihat nih, ini tunas air juga. Terus di batnya gimana? Bawa bunga juga di batnya tuh, di bat nih. Kita akan lihat bunga yang di depan, yang hasil dari bat, yang bagus-bagus. Oke, nih, ini dari bat. Ini nongol dari bat paling depan. Nih, 2 debat ini nyeprot nih. Dia bawa bunga tuh, kecil gini dia bawa bunga. Satu bat ada 2 tunas nyeprot semua bawa bunga juga. Ini bunganya yang dari bat lebih gede, lebih mantap tuh.
Tapi kan yang namanya pruning itu, misalkan kita pruning total semua, kita mengharapkan semua bat seprut, nggak bisa, susah. Di Indonesia itu belum belum ketemu yang bener-bener penumbuh bat super itu belum ada. Kalau pakai CPPU malah ngerusak gitu. Sorry, bukan CPPU. Kalau pakai sitokinin malah rusak. Banyak kok kejadian seperti itu. Harus nginin dosis. Nggak ada eksperimen yang bener-bener melakukan pakai CPPU bagus. PPPU sitokinin. Tapi sitokinin, CPPU isinya juga sitokinin. Maaf. Nah, karena emang pada dasarnya CPPU itu bukan untuk menumbuhkan bat. Sitokinin itu untuk memperbesar beri. Membesar beri aja dia dosisnya rendah banget kok. Nggak kayak GA3 sampai 10 ppm. Buset, dia mah pakainya paling berapa ppm doang, rendah gitu. Karena emang dia udah, kalau misalnya sitokinin untuk beri, ya udah beri aja, nggak usah pakai bat. Karena saya udah eksperimen gagal semua pakai CPPU. Waduh ampun, banyak. Ada 3-4 pohon saya harus saya setting ulang sekundernya lagi gara-gara CPPU. Yang salah, eksperimennya salah ya gitu. Yang namanya eksperimen kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Mungkin kalian juga udah pernah nyoba. Kita melenceng sedikit. Kalaupun misalnya gini, wah, saya pengen nungguin CPPU dari sini gitu, bat yang udah dorman. Kita kasih CPPU. Misalkan dia bagus juga tumbuhnya, tapi CPPU yang tumbuh atau tunas yang tumbuh di sini, dia akan banyak sekali memakan nutrisi. Akibatnya apa? Batangnya akan kempes. Diserap semua pertumbuhan baru di sini. Karena ini akan menjadi tunas saker nantinya, tunas yang tumbuh dari batang-batang primer maupun sekunder yang tumbuh baru, maupun dari bawah itu tunas saker. Mungkin gua akan upload ini dengan banyak menit atau dengan durasi yang lama, karena emang untuk menghasilkan suatu ilmu supaya kalian semua mengerti emang butuh waktu yang lama, karena ini eksperimennya juga lama, berbulan-bulan gitu. Jadi kalau kayak saya potong-potong begitu, itu bukan tujuan saya gitu. Saya potong-potong jadi dua part, 3 part. Jadi kalau emang kalian emang benar-benar pengen belajar, pengen sukses dalam ini anggur, ya tonton, bener-bener ditelaah. Kalau masih belum ngerti, kita ulang lagi dan kita praktekkan langsung di kebun kita sendiri. Mungkin kawan-kawan Tangerang Grape ada yang penasaran kabar si banana saya yang ini sama si Livia yang ini, kabarnya gimana? Oke, saya jujur gagal, kenapa gagal gitu? Jujur, saya punya POC 1 drum. Saya sayang banget, jadi saya pakainya itu terlalu banyak gitu, nggak pakai ukuran. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ke belakang aja biar enak. Akhirnya yang terjadi dia stuck, dia numbuh, tersiernya dia numbuh tapi nggak rata gitu. Dia nggak rata, saya kurang puas. Tersiernya itu saya tidurin lagi. Saya akan membuat tersier baru. Alhamdulillah pertumbuhannya lebih bagus seperti ini. Nah, melembayung semu. Ini tersier baru. Kemarin tuh cuma ada 7 doang dari 14 tersier, yang ke atas cuma 7. Ya udah saya tidurin lagi. Saya tidurin begini, saya akan bikin tersier baru yang tumbuh. Yang namanya batang tersier adalah batang yang kita ciptakan, kita inginkan gitu. Bukan yang tumbuh dari sekunder aja. Bahkan di tersier kalau misalkan dia tumbuh lagi, kita jadiin batang tersier lagi ya bisa gitu ya. Contohnya seperti ini. Batang yang kita tunjuk untuk dilakukan pembuahan adalah batang tersier. Karena nantinya ketika batang tersier itu tumbuh di 25 daun atau di 30, kita hasil break, maka dia akan ditunjuk sebagai batang pembuahan. Jadi yang namanya batang keempat menurut saya mah nggak ada. Yang ada cuma primer, sekunder, dan tersier. Misalkan dari primer ini dia tumbuh ya, dari primer si banana ini dia tumbuh. Kalau misalkan saya tunjuk mau jadi langsung tersier ya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Toh nanti di 25 daun saya potes ujungnya, di 30 daun saya potes ujungnya gitu. Jadi yang namanya tersier itu tergantung kita yang tunjuk. Nah, ini banana juga udah mulai bagus lagi, alhamdulillah. Nah, jangan cuma yang bagus-bagus aja, kegagalan juga harus dikasih tahu ke kawan-kawan biar kalian semua mengerti. Ini pengalaman saya di sini, ini eksperimen saya. Inilah hasilnya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, Gusti Allah juga pasti ngijabai atau ngasih jalan kita. Alhamdulillah ini udah mulai bagus lagi, tinggal perawatan lagi. Nih, untungnya nih pohon nggak mati gitu. Kemarin ketika kita kasih POC berlebihan, akarnya stres. Dia cuma makan atau mengonsumsi nutrisi yang ada di dalam batang aja. Ya, masih besar seperti biasanya. Apalagi yang di sebelah sana, gede banget, sakit sama sekali, yang nggak kayak kasih POC. Gila, yang 2 ini saya kasih POC kayak begitu. Gitu, yang namanya POC kan ada masa aktifnya juga. Itu sengaja POC kayak nggak saya tutup begitu, jadi kayak ngambrak begitu aja, bau ya. Kalau bisa sih POC yang bau jangan dipakai ya. Kalau bisa kita pakai POC yang bau-bau tape aja, itu yang bagus, tentunya dengan dosis yang rendah. Biasanya POC itu paling banter 6 mili untuk 1 liter
apa 5 mili untuk 1 liter. Mau kalian bikin POC apa aja, kalau bisa terapin deh segitu deh, 6 mili pakai 1 liter aman. Jangan banyak-banyak pakai ukuran semua, jangan kayak saya, karena penyesalan datangnya belakang. Tapi kalau nggak nyesel kita nggak tahu. Nah, daripada kalian nyesel, saya udah ngerasakan, jangan diulangin lagi untuk kalian. Bunganya cantik. Ayo bikin nih tambulan pot tapi atasnya krokot. Ini tambulan pot trans ya, di bawahnya krokot, jadi ntar indah gitu ke sini. Nah, itu hanya intermezzo aja. Kita lanjut ke materi. Ya, belum ke materi, mau promosi dulu nih. Tangerang Grab udah bikin banner. Biar cantik kebunnya, biar agak enak dipandang. Oke, saya sebelumnya berterima kasih kepada sesepuh saya di bidang pengangguran seperti Om Pak Tri yang ada di Alas Roban, di Roban Grab, ada Thomas Grab, ada Rapati Farm juga. Itu orang-orang yang menginspirasi saya supaya mendapatkan teknik ini gitu kan, atau prinsip ini, membuat teknik-teknik baru dari prinsip-prinsip mereka. Orang-orang seperti Pak Tri, Om Pak itu si Rapati Farm, Om Kang Warso, sama itu si Thomas Grab juga, itu adalah benar-benar berpengaruh gitu. Kalau tanpa adanya mereka saya nggak akan bisa berpikir, nggak ada dasarnya gitu kan. Kayak Om Thomas Grab menciptakan suatu pola seperti SPAP, saya juga mempelajari itu. Kayak Pak Tri membuat potes pucuk, kayak Om Kang Warso dia menciptakan pupuk generatif tapi saya olah lagi gitu. Itu semua dasar-dasar saya semua. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan inspirasi buat saya untuk bisa menyalurkan ilmu-ilmu baru lagi di bidang pengangguran. Saya Esselbrick juga saya mengcopy ini ya, ilmu Esselbrick itu dari Om Thomas Grab ya, bukan semata-mata saya yang memberitahu ke kawan-kawan, tapi dasarnya itu emang dari sana, cuma saya yang mengembangkan seperti itu. Oke, dari potes pucuk gitu ya. Kita jangan bahas potes pucuk dulu. Tapi bisa juga dibahas jadi antara Esselbrick dan potes pucuk gitu. Esselbrick ya itu hampir mirip tapi beda tujuan gitu. Kalau potes pucuk lebih ke untuk melakukan pembungaan, Esselbrick lebih ke pengisian nutrisi. Ketika udah bagus juga kita akan melakukan pruning gitu. Nah, dari potes pucuk itu juga saya berpikir gitu. Saya berpikir gini, kalau kita nggak ada yang namanya teori potes pucuk, saya nggak akan pernah berpikir kalau misalkan bunga itu harus dibuang gitu, karena belum waktunya. Saya melihat tersier yang lainnya, ketika saya melakukan potes pucuk tersebut kok nggak bawa bunga, cuma tersier yang bagus. Kenapa enggak? Berarti harus dibuang dulu biar serempak begitu, biar semua tersier bawa bunga gitu. Nah, saya juga dari situ saya akan gabungkan lagi, saya revisi lagi, akhirnya dapat ilmu-ilmu yang sekarang saya kasih tahu ke kawan-kawan gitu. Kayak Om Rapati Farm juga, kayak Om Warso, Kang Warso, saya juga dapat pupuk generatif juga, belajar dari dia gitu, belajar dari teknik yang saya nggak nanya langsung, tapi saya akan mencerna apa yang dikasih tahu orang gitu. Saya kasih tahu Kang Warso, saya akan cerna, saya akan ubah sendiri, saya akan coba sendiri gitu, dan hasil eksperimennya seperti itu, seperti yang saya berikan di video-video saya sebelumnya gitu. Untuk pupuk generatif saya modifikasi lah, intinya seperti itu. Untuk Om Thomas ya Esselbrick-nya, terus SPAP-nya, cuma saya tidak menerapkan ilmu stres air karena terlalu beresiko ya, banyak resikonya kalau stres air. Kalau kita nggak paham bener apa itu SPAP, pohon juga punya resiko bisa mengalami kematian. Jadi saya menghilangkan resiko itu, saya nggak melakukan stres air, tapi saya tetap bisa mengeluarkan bunga yang bagus, intinya gitu. Dengan cara menutup media tanam, membuat akar-akar baru dari menutup media tanam dengan mulsa, atau dengan mulsa yang bisa menyerap air tapi tidak menyerap sinar matahari, karena akar nggak suka sama matahari. Kalau boleh jujur sebenarnya bunga yang ada di depan ini adalah bunga yang nggak bagus menurut saya. Karena apa? Karena saya sudah melakukan eksperimen GA3. Menurut kalian kalau panjang-panjang bagus banget? Belum tentu. Panjang itu belum tentu bagus. Bisa jadi juga itu karena kelebihan dosis atau kelebihan unsur N juga gitu kan. Karena ya masih eksperimen gitu bentuknya gitu. Tapi ini udah ada hasilnya juga. Karena ya yang namanya alam itu nggak bisa dilawan. Kita sudah ngasih GA3 yang pas, besoknya hujan. Jadi di Tangerang itu kemarin pas saya habis kasih GA3, setelah 2 hari itu hujan.
3 hari berturut-turut tuh hujan, itu juga akan mempengaruhi panjang pendeknya bunga gitu. Itu akan mempengaruhi juga. Kalau misalkan nggak hujan, GA3-nya itu udah pas gitu. Ya saya kan nggak bisa prediksi tiga hari ke depan tuh bakal hujan apa enggak ya. Tapi gimana lagi ya? Toh bunganya masih banyak juga, nggak apa-apa. Insya Allah jadi berry juga. Gitu. Tinggal kita mainin nutrisinya aja. Nutrisinya saya pakai KNO3 tentunya untuk pengisian berry. Tapi nanti entar kalau udah jadi berry set baru masuk KNO3. Oke, kita simpulkan nih dari hasil-hasil wacana tadi yang ngacak begitu ya. Yang kita simpulkan faktor-faktor itu yang benar-benar kita harus benar-benar ngerawat akar. Kita harus benar-benar ngejaga akar. Kita harus pakai dosis-dosis rendah aja. Sesering mungkin kalau dosis rendah nggak apa-apa. Kita harus tahu indikator yang dikasih tahu tumbuhan kalau misalkan dia sudah siap dibuahkan dengan tanda ketika kita sudah memasukkan unsur generatif, batang sudah mulai membelah semua. Ketika di asal break pucuk, semua tersier di pucuknya sudah belajar mengeluarkan bunga semua, baru kita melakukan pruning, itu bisa dipastikan. Nah, terus selalu pastikan pohon kita itu sehat, jangan ada jamur karena pohon ini lumayan ringkih, lumayan manja. Kalau habis hujan aja bisa kena jamur, apalagi varietas-varietas tertentu gitu kan. Itu sih kesimpulannya. Tapi penjabarannya emang panjang banget. Kalau nggak dijabarin takutnya kalian semua nggak ngerti gitu. Karena untuk orang tuh ada yang berpikir secara cepat, ada yang berpikir secara lambat. Makanya juga disertai video ini dengan disertai prakteknya gitu juga. Prakteknya langsung ke lapangan gitu. Enggak. Saran saya untuk varietas-varietas yang sulit dibuahkan atau menurut kalian sulit dibuahkan, belum ada yang membuahkan, tetap kita akan melakukan eksperimen. Selalu pastikan di batang tersier itu sudah mengeluarkan bunga baru kita pruning. Nah, ada satu lagi nih, sampai kelupaan. Yang benar-benar harus kalian tahu, ilmu terbaru. Ini asalnya saya ada obrolan dengan Pak RW Adi Sugandi yang ada di Batavia ya. Pak Andi, halo Pak Andi, Pak RW. Ilmu Pak RW ini. Dia tuh melihat anatomi dari sifat tumbuhan anggur ini, 2 keluar sulur ketika tersier tumbuh gitu ya. Dia ada 2 sulur, 1 kosong nggak ada sulurnya. Nah, akhir dari obrolan itu saya jadi berpikir, jangan-jangan di bagian yang nggak ada sulurnya ini punya potensi untuk mengeluarkan bunga yang bagus, apalagi digunakan di pruning yang namanya very long ya, very long. Ini semua saya lakukan seperti itu, yang ujung-ujungnya gitu saya lakukan di pruning di tempat yang nggak ada sulurnya gitu. Alhamdulillah rata-rata di tempat yang nggak ada sulurnya itu kita pruning, dia bawa bunganya pun bagus, gede, kadang 2-3 klaster gitu. Ada 3 klaster di bat-bat yang seperti itu. Nah, dari hasil obrolan obrolan sama penganggur, jadi kita bisa berpikir juga, bisa dapat teori baru juga gitu kan. Nah, jadi saya udah nggak menggunakan yang namanya bat potensial. Jadi kayak bat potensialnya di mana, di bat keberapa? Enggak. Kalau saya tinggal, ini ilmu yang benar-benar kalian harus coba pokoknya. Jadi bat potensial itu yang nggak ada sulurnya, kalian coba di situ. Bahkan saya sampai eksperimen di 1 tersier gitu, semua bat yang ada sulurnya saya buangin. Jadi yang nggak ada sulurnya saya sisain, jadi supaya nyeprutnya begitu. Itu bahkan ada eksperimen saya seperti itu. Tapi alhamdulillah nyeprut juga. Jadi saya akan memfokuskan pembuahan di bat-bat yang nggak ada sulurnya, tapi hanya 1 tersier karena masih percobaan saja gitu. Kalian juga boleh coba kok. Itu merupakan ilmu yang benar-benar kepake banget sih. Terima kasih buat Pak Andi Sugandi yang Pak RW di Walet ya, bukan di Batavia, di Walet itu. RW berapa saya kurang tahu, tapi jelas itu ilmunya sangat berguna. Sesuatu yang dilihat, dipelajari, akhirnya dapat ilmu seperti itu. Terima kasih. Jadi buat kalian-kalian yang memiliki lahan yang lebar, nggak mempunyai pohon yang banyak, jadi bisa diterapkan seperti itu. Bat potensial ditandai dengan bat yang nggak ada sulurnya. Biasanya kan kalau bat di kiri, di kanannya nggak ada sulurnya. Biasanya kan ada tuh yang tumbuh yang sebelah kanan ada sulur. Jadi kalau kayak kita ronsen tuh kayak begini logikanya. Ini batnya, ini batang tersier, kita belah begitu. Ini batnya, ini sulurnya. Kita belah gitu. Kita lihat secara mikroskopis atau kita lihat dengan cara pakai mikroskop gitu ya. Dia kayak ada jalur nutrisi ke kanan dan ke kiri, ke sulur dan ke si tunas air gitu. Tapi kalau yang nggak ada tunas airnya, jadi nutrisi kayak langsung aja ke kiri gitu. Jadi fokus gitu, dia lebih fokus ke situ. Nah, logikanya sih seperti itu, anatominya ya. Terus gimana kalau misalkan untuk pemotongan short sepur? Karena saya nggak melakukan itu, tapi suatu saat juga saya akan melakukan itu.
tentunya di Tambu Lampot gitu. Untuk Tambu Lampot yang punya karakter genjah gitu pasti akan saya lakukan di short spur, nggak di long spur gitu. Tapi tentunya didasari dengan batang yang sudah membesar dulu. Oke guys, kayaknya udah cukup panjang banget saya berbicara. Sempat ada tag-tag yang salah juga, yang udah nanti juga saya akan edit gitu kan. Tapi sebelumnya terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih juga sudah mau subscribe. Jangan lupa kalau misalkan emang ini berguna untuk kalian, dirasa bagus, boleh di-share kok. Boleh di-share, dibantu subscribe-nya, dibantu share-nya supaya ilmu yang bagus juga dipakai sama orang-orang yang bagus dan disebarkan biar anggur di Indonesia ini makin maju gitu. Salam dari saya Eki Tangerang Grape, salam Bogor, salam Bandung, salam Manado, salam Aceh, salam Medan, salam Kalimantan. Semua yang ada di sana, salam Jayapura juga dari saya Eki Tangerang Grape. Semuanya pokoknya yang ada di Indonesia, Malaysia juga. Jangan lupa subscribe-nya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam pengangguran.